السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa melaksanakan kewajibannya, sekaligus kita menghadiri majelis yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul-Nya. Pada kesempatan pertemuan zuhur hari ini, kita akan membahas salah satu peristiwa penting yang terjadi di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini kita tahu ada dua peristiwa penting. Yang pertama adalah terkait dengan ibadah haji, dan yang kedua terkait dengan ibadah kurban. Di balik kedua peradaban ini ada tokoh-tokoh besar yang berkontribusi di dalam peradaban tersebut, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, serta Bunda Siti Hajar alaihi wassalatu wassalam. Terkait dengan ibadah kurban ini ada sebuah hadis. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan 14 abad yang lalu. Beliau mengatakan, man wajada sa'atan walam yudhahi fala yaqrubanna musallana. Nabi mengatakan, barang siapa yang ditemukan dalam dirinya ada keluasan rizki, tapi dia tidak berkurban, maka Nabi mengatakan fala yaqrubanna musallana. Maka janganlah orang itu mendekati tempat salat kami. Kalau kita lihat hadis ini, ada dua konsep yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang memiliki keluasan harta tapi tidak mau berkorban. Konsep yang kedua, jangan mendekati tempat salat kami. Kalau kita lihat perkataan Nabi ini keras. Artinya apa? Orang yang mampu membeli hewan kurban tetapi tidak mau berkurban, maka orang itu, kata Nabi, jangan mendekati mushola kami. Ini pengertiannya bukan secara fisik, bukan larangan fisik, tetapi sebagai teguran simbolik. Orang seperti ini dipertanyakan keislamannya. Kenapa dipertanyakan keislamannya? Karena bukti dari seorang dianggap sebagai muslim adalah ketika dia mau mengeluarkan hartanya. As-sadaqatu burhan. Kata Nabi, sedekah itu bukti keimanan seseorang. Maka kalau ada orang Islam, dia mampu membeli hewan kurban, tapi dia tidak mau membeli hewan kurban dan menyembelih kurban, maka orang ini dipertanyakan keislaman. Makanya para ulama madhab berdasarkan hadis ini mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kurban itu wajib, seperti mazhab Hanafi. Kenapa? Karena hadis ini larangannya itu begitu dahsyat. Kenapa? Orang yang memiliki kemampuan tapi tidak mau berkorban, jangan dekati mushola kami. Ini larangan yang luar biasa ini. Tetapi tiga mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali, mereka mengatakan sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang mendekati wajib. Maksudnya apa? Sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah tetapi sangat dianjurkan untuk dilakukan. Itu namanya sunnah muakkadah. Maka kalau kita lihat
pendapat para ulama mazhab ini bisa disimpulkan bahwa kurban ini sangat penting. Kalau seandainya semua orang dianggap mampu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi wajib itu kurban. Tapi ternyata dalam realitasnya tidak ada orang memiliki kesamaan dalam rizki. Ada yang rizkinya bagus, ada yang rizkinya hartanya menengah ke bawah. Nah, yang menjadi persoalan kesunahan ini karena masih ada orang-orang yang menengah ke bawah. Tapi kalau disimpulkan orang yang memiliki keluasan harta wajib dia. Saya mengatakan wajib. Kenapa? Anda benar-benar seorang muslim atau tidak? Buktikan kemusliman Anda, buktikan keislaman Anda, dan buktikan keimanan Anda. Karena ini syariat, maka ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Agama Islam ini agama moral, agama karakter. Maka semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala muaranya itu karakter building. Membentuk karakter. Karena kalau orang karakternya terbentuk bagus, maka dia sukses dalam hidup ini. Tapi kalau orang karakternya nggak bagus, dia akan hancur dalam hidup ini. Dan ini sudah dibuktikan. Bank-bank besar, kenapa bisa hancur? Karena persoalan karakter, persoalan manajemen, terkait dengan persoalan integritas dari para pemimpinnya. Bangsa kita pun bisa hancur kalau para pemimpinnya nggak punya integritas. Dan ini sudah kita lihat. Bagaimana PHK di mana-mana. Sritex, apa yang terjadi? Persoalan piutang, persoalan hutang, persoalan korupsi, dan lain sebagainya. Kehakiman, peradilan, sama semua Pak. Kalau seandainya ini tidak ditangani dengan cepat, bisa hancur bangsa kita. Nah, pesan moral yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah kurban, yang pertama itu adalah syukur. Anda harus mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada Anda. Kenapa? Kata Allah, berapa banyak nikmat yang kuberikan kepada kalian. Aku tidak minta apapun dari kalian, kata Allah. Tapi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita adalah syukuri segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Simple. Karena syukur ini sesuatu yang penting, tidak semua orang bisa melaksanakannya, maka Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban bagi orang yang memiliki kemampuan pada dasarnya adalah membuktikan atau mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita nggak mungkin mampu membayarnya. Saya beri contoh yang mudah saja. Napas oksigen. Ini oksigen. Kita ini umurnya sudah berapa? Katakanlah 50 tahun. 50 tahun. Apakah selama ini ketika kita menghisap dan menghirup oksigen yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Allah minta bayaran enggak? Allah enggak minta bayaran. Anda bisa bayangkan kalau Allah minta bayaran, berapa yang harus kita bayar? Bapak tahu, kita membutuhkan oksigen itu 550 liter per hari. 550 liter per hari. Dan harga oksigen 1 liter, Pak, di rumah sakit, itu sekitar 25.000. Katakanlah 25.000. Coba kalau dikalikan 550 liter yang kita hirup setiap hari, dikalikan 25.000. Kalau kita disuruh bayar. Berapa tuh? 13.750.000 kita harus bayar kepada Allah setiap hari dalam bentuk rupiah. 13 juta. Itu 1 hari. Bagaimana kalau 1 tahun? Dikalikan 365 hari. Lebih dari 5 M. Itu 1 tahun. 50 tahun.
Berapa Pak? 250 M. Pernah nggak lihat 1 M di depan kita? Nggak pernah kita lihat Pak. Mendengar doang tuh. Triliunan, miliaran, kita nggak pernah dengar. Bayangkan. Yang Allah minta cuma satu aja. Syukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah buat kita. Salah satunya apa? Ketika datang bulan Dzulhijjah, maka Anda yang punya kemampuan, keluarkan sedikit harta Anda. Sembelih itu hewan kurban, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Tidak semua orang makan daging setiap hari. Maka Anda yang setiap hari makan daging, berbagi kepada mereka. Karena apa? Karena Islam adalah agama sosial. Kalau Anda merasa Muslim, kata Allah, tetapi tidak mau berbagi sama yang lain, keislaman Anda dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syukur karena dia syariat, Pak, maka manfaatnya banyak. Karena dia perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatnya besar. Kalau bicara manfaat di dalam syariat Islam, itu ada 2 kategori. Manfaat dunyawiyah, manfaat ukhrawiyah. Kalau manfaat ukhrawiyah, jelas pahalanya besar sekali. Tapi bicara manfaat dunyawiyah, ini terkait dengan kehidupan orang yang bersyukur itu. Apa yang didapatkan? Terkait dengan manfaat dunia. Ada satu penelitian. Yang penelitian ini sudah dibukukan dalam satu buku namanya Psychology of Gratitude. Psikologi gratitude itu mengungkapkan rasa terima kasih. Di dalam penelitian itu yang diterbitkan oleh Oxford University Press tahun 2004, itu dikumpulkan itu. Yang diedit oleh Emmons and McCullough, itu diedit buku itu. Dan saya punya bukunya. Itu dikatakan, orang yang bersyukur, berterima kasih. Ini berterima kasih kepada orang, bukan kepada Allah. Berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepada Anda. Anda berterima kasih. Itu ternyata orang itu memiliki keadaan bahagia dan optimis itu 25% lebih dimiliki. Bahkan disebutkan orang yang suka berterima kasih kepada orang lain itu bisa mengurangi hormon stres. Namanya kortisol. Kalau orang kedokteran tahu tuh, ada hormon kortisol, ada hormon serotonin. Kalau hormon kortisol itu hormon stres. Kata penelitian itu, ketika orang tersebut mengungkapkan terima kasih kepada orang lain, itu hormon kortisol, hormon stresnya menurun tuh. Maka yang naik hormon serotonin, hormon kebahagiaan. Ketika hormon kebahagiaannya itu menaik, maka orang itu sehat. Ketika orang itu sehat, maka harapan hidupnya lebih tinggi. Makanya kita bandingkan orang yang suka bersyukur, berterima kasih, itu masa hidupnya lebih tinggi daripada orang yang suka ngeluh. Dikit-dikit ngeluh. Kalau diberikan orang bukan terima kasih, malah dia menghina. Dikasih uang 20.000, kok sedikit banget sih? Harusnya terima kasih, masih ada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Islam resepnya gampang untuk sehat. Anda banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Kedua, yang ingin disampaikan dalam ibadah kurban adalah menghilangkan sifat kikir. Kebalikannya mengembangkan sifat dermawan. Kenapa sifat kikir harus dihilangkan? Dan diajarkan oleh Islam melalui sedekah. Salah satu dari sedekah itu adalah berkurban. Karena sifat kikir ini yang menghancurkan umat-umat sebelum kita, Pak. Nabi pernah mengatakan, iyyakum wasyuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Jauhi sifat kikir. Kenapa? Karena sifat kikir ini yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Nabi sudah bilang. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, surat Al-Hasr ayat 9, surat At-Tagabun ayat 16, nanti dicek ayat itu. Wa may yuqashuhan nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat kikir, dia adalah orang yang sukses. Nabi perintahkan hilangkan sifat kikir, Allah pertegas orang yang terbebas dari sifat bakhil, pelit dan kikir, dia pasti sukses. Makanya Allah ceritakan contoh orang yang hancur karena sifat kikir. Siapa? Qarun.
Diceritakan dalam Al-Quran. Kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Kata Allah, Qarun itu termasuk pengikut Nabi Musa. Dulu dia patuh sama Nabi Musa. Dia rajin ibadah. Lalu kemudian dia minta sama Allah diberikan rezeki yang sangat banyak. Saking banyaknya sampai hartanya itu kuncinya. Itu nggak bisa dibawa oleh orang-orang biasa kayak kita. Berarti kalau kuncinya banyaknya seperti itu, bagaimana tempat penyimpanan hartanya? Nabi Musa datang kepada Qarun. Kata Musa, ya Qarun, Allah perintahkan dari hartamu kau keluarkan zakatnya. Dan diberikan diskon sampai 50%. Pada saat dikeluarkan sedikit demi sedikit harta dari Qarun untuk dikeluarkan zakatnya, padahal sudah diskon 50%, ternyata harta yang akan dikeluarkan itu luar biasa banyaknya. Muncul sifat kikir Qarun, saya yang bekerja mati-matian ke orang lain yang nikmati. Muncul sifat kikirnya, Pak. Akhirnya dia tidak mau mengeluarkan hartanya itu, lalu kemudian dia fitnah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, tenggelamkan Qarun beserta hartanya ke dalam tanah. Maka dikenallah dalam masyarakat kita, harta yang tersimpan di dalam tanah, namanya harta Qarun tuh. Supaya kita ingat kepada Qarun, bagaimana Allah hancurkan karena sifat kikirnya. Jadi sifat kikir menghancurkan umat sebelum kalian. Untuk menghilangkan, perbanyak sedekah. Salah satunya adalah dengan berkorban. Bagi yang memiliki kemampuan dengan berkorban. Nah, dari sini bisa kita katakan, kalau sifat kikir hilang dari diri kita, maka kita akan sukses. Apa indikator sukses? Dunia, hidup kita bahagia, sehat, barokah, itu sukses tuh. Di akhirat nanti masuk ke dalam surga, itu sukses tuh. Makanya banyak penelitian membuktikan orang-orang yang kikir itu ternyata tadi seperti orang bersyukur. Kebalikannya, tingkat stresnya lebih tinggi, Pak. Ini dibuktikan dalam sains. Nanti Bapak bisa cek. Salah satunya adalah satu riset yang dikeluarkan oleh University of California tahun 2012 itu mengatakan orang yang kikir cenderung hormon stresnya lebih tinggi. Kalau orang hormon stresnya lebih tinggi, maka hidupnya nggak sehat. Kalau orang hidupnya nggak sehat, cepat mati, Pak. Tuh. Makanya kalau Anda kikir, Anda akan cepat mati tuh. Kenapa? Itu tadi buktinya. Maka Islam ngajarin tuh, hilangin sifat kikir kalau Anda ingin hidup sukses. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Maka ajaran Islam yang diturunkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya mengantarkan kepada kebahagiaan. Apalagi ibadah haji, ibadah sholat, puasa, semuanya itu mengantarkan kepada kebahagiaan. Kalau bahagia, masa hidupnya lebih tinggi. Kalau orang masa hidupnya lebih tinggi, enak hidup, Pak. Seperti ketua DKM ini umurnya subhanallah di atas 70 tahun. Rata-rata ini sudah masa pensiunan semua ini, Pak. Tapi sehat. Kenapa? Banyak bersyukur. Kedua, apalagi, Pak? Hah? Banyak bersedekah. Bersedekah itu tidak harus dalam bentuk materi, tapi bersedekah dalam bentuk pikiran. Bagaimana mengembangin masjid ini dalam bentuk tenaga dan sebagainya, itu bisa memberikan keberkahan. Makanya jalankan syariat Islam, maka Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.